Selamat datang dalam pemaparan teknis mengenai setting gilingan pabrik gula. Hari ini, kita akan membedah sebuah metodologi presisi yang dikenal sebagai Mahakarya Metode Jawa. Ini bukan sekadar panduan mekanis, melainkan sebuah integrasi mendalam antara tinjauan geometri, perhitungan matematika, dan hukum fisika mekanis untuk mencapai efisiensi ekstraksi yang maksimal. Metode ini lahir dari Pasuruan melalui Prof Station Oost Java atau P3GI. Dipelopori oleh peneliti ulung seperti Müller von Czernicki dan Gogolin sejak awal abad ke-20, metode Jawa telah diakui sebagai standar emas global. Hingga saat ini, metodologi ini tetap menjadi rujukan absolut bagi pabrik gula di seluruh dunia, mulai dari Afrika Selatan hingga Amerika Selatan, dalam menentukan kalibrasi dan penyetelan gilingan yang akurat. Dalam penyetelan gilingan, kita berdiri di atas dua pilar utama. Pertama, kapasitas optimal. Memastikan gilingan mampu memproses tonase tebu sesuai target tanpa hambatan aliran. Kedua, operasional aman. Menjaga agar angka-angka kinematik dan dinamik berada dalam batas toleransi. Keseimbangan antara keduanya memastikan kinerja ekstraksi tinggi sekaligus melindungi integritas mekanis gilingan dari kerusakan fatal. Kapasitas gilingan atau variabel A ditentukan oleh pohon formula yang kompleks. Faktor kunci di sini meliputi koefisien tebu, putaran roll, dimensi diameter dan panjang roll, hingga jumlah roll serta kadar sabut atau variabel F. Sebagai contoh, dengan data teknis yang tertera, gilingan ini diproyeksikan mampu mencapai kapasitas 158 ton tebu per jam, atau setara dengan 3.696 TCD. Presisi dimulai dari pengukuran diameter koreksi atau DC. Untuk roll baru atau yang baru dibubut ulang, kita menggunakan metode geometri presisi dengan pengurangan langsung kedalaman alur. Namun, tantangan muncul pada roll lama yang aus tidak rata. Di sini, kita harus menggunakan kalkulasi volumetrik untuk menentukan diameter efektif yang akan menjadi dasar seluruh perhitungan bukaan kerja selanjutnya. Inilah detail teknis metode malam dan air untuk roll lama. Pertama, alur roll ditutup rata dengan malam untuk merestorasi bentuk silinder polos. Malam tersebut kemudian dilepas dan diukur volumenya melalui displacement air dalam bak ukur. Dengan mengekstraksi volume terhadap luas permukaan, kita mendapatkan nilai T atau tebal koreksi, sehingga nilai DC dapat ditentukan dengan akurasi mikron. Perhatikan alur sistematis ini. Dari target kapasitas Q, kita menghitung berat ampas per jam, lalu mengonversinya menjadi volume ampas. Langkah krusial berikutnya adalah menentukan luas permukaan kerja roll. Dari sini, kita dapat menurunkan variabel T atau tebal lapisan ampas pada bukaan depan dan belakang. Peta perhitungan ini memastikan bahwa setiap milimeter bukaan memiliki dasar matematis yang kuat. Pada tahap ini, kita membandingkan bukaan kerja antara sisi muka dan sisi belakang. Dengan nilai DC yang sama, kita menghitung HOH kerja dan HOH stel menggunakan fungsi trigonometri kosinus. Hasil akhirnya adalah penentuan gap fisik. Dalam studi kasus ini, kita menetapkan gap 66 mm pada sisi muka dan 9,97 mm pada sisi belakang untuk menjamin kompresi ampas yang bertahap dan efektif. Unit reducer memegang peran vital dalam pengumpanan tebu. Kita menghitung tebal lapisan reducer dengan mengintegrasikan densitas serat, tebal ampas, dan rasio diameter roll. Dalam perhitungan ini, kita mendapatkan nilai tebal lapisan sebesar 195 gram per desimeter persegi. Angka ini menjadi parameter kritis untuk memastikan suplai material ke gilingan utama tetap konsisten dan tidak menyebabkan selip. Segitiga gilingan, atau the milling triangle, adalah jantung dari sintesis geometri gilingan. Di sini, kita mengatur sudut puncak alfa, serta sudut beta 1 dan 2. Sudut-sudut ini harus dikalibrasi sedemikian rupa agar titik kerja AW atau ampas wedge berada pada posisi optimal. Penyetelan ini menentukan bagaimana gaya tekan didistribusikan ke seluruh permukaan ampas yang sedang diperas. Berlanjut ke aspek kinetika.
Kita menghitung kebutuhan tenaga turbin penggerak menggunakan rumus standar HP per ton tebu. Secara paralel, tekanan hidrolis pada top roller harus disetel secara presisi. Sebagai contoh, untuk mencapai tekanan kerja yang diinginkan pada jurnal roll, kita harus mengonversi total beban hidrolis menjadi tekanan manometer sebesar 177,79 kg per cm persegi. Mengapa presisi sudut alfa sangat krusial? Analisa gaya trigonometri membuktikan bahwa jika sudut alfa melebihi batas toleransi, vektor gaya vertikal akan terbuang secara horizontal. Akibatnya, kita kehilangan tenaga pendorong ampas, terjadi jembatan ampas pada plat, dan tekanan hidrolis menjadi tidak efektif karena vektor gaya menyimpang dari poros roll. Ini adalah penyebab utama kegagalan ekstraksi. Kita masuk ke tahap eksekusi. Sekuens penyetelan faktual fase 1. Dimulai dari pembersihan dudukan ampas plat, penyetelan standar-standar, hingga instalasi metal-metal pelumas. Verifikasi geometri dilakukan dengan mengukur dimensi HOH secara diagonal untuk memastikan simetrisitas. Langkah terakhir pada fase ini adalah kalibrasi gigi untuk memastikan interaksi yang halus antara roda gigi penggerak. Fase 2 berfokus pada finalisasi dan uji coba. Setelah penutupan kaprol dan penyelarasan poros menggunakan mikrometer, kita melakukan pengujian sistem pengumpan dan injeksi hidrolis hingga mencapai target tekanan kerja. Integrasi seluruh aksesori diakhiri dengan uji putar tanpa beban menggunakan motor listrik untuk memastikan tidak ada anomali mekanis sebelum gilingan menerima beban tebu. Sebagai penutup, metode Jawa membuktikan bahwa ekstraksi gula yang maksimal bukanlah hasil dari kebetulan, melainkan derivasi pasti dari geometri dan matematika. Dengan presisi mutlak pada diameter koreksi dan keamanan terjamin melalui kalibrasi sudut serta tekanan hidrolis, gilingan kini berada pada titik keseimbangan operasional tertinggi. Status, gilingan dinyatakan siap beroperasi dengan performa puncak.